Bangga itu ketika anak masih taat sama Allah, nggak ninggalin sholat, itu saya bangga. Langsung aja. Anak-anak Umi kan sekarang udah sukses-sukses. Emang Umi itu tipikal parentingnya gimana sih dulu? Kalau saya tipe ibu yang memberikan kepercayaan ke anak, tidak membatasi, tetapi tidak membebaskan juga. Jadi memberikan kepercayaan, memberikan amanah. Jadi supaya anak tuh bertanggung jawab. Oh, saya udah dititipin amanah nih, dititipin kepercayaan nih sama ibu aku. Jadi dia harus pegang itu. Dan apa yang dia kerjakan baik buruk ya, dia akan kembali kepada dia. Kan gitu. Jadi anak-anak paham. Tapi seberapa percayanya Umi sama anak-anaknya? Percaya ya, karena kita ya seorang ibu yang paling tahu keadaan anaknya, paling tahu anaknya gimana, karakternya, sifatnya, ibadahnya. Jadi insya Allah saya percaya banget. Tapi pernah ada nggak momen kayak itu kayak gimana ya? Di luar kontrol Umi terus kayak Umi kayak merasa kok gini, terus Umi kasih nasihat atau gimana Ya kita ada yang pastilah, misalkan namanya anak-anak ya kan dia sedang berproses gitu. Kayak kita aja, kayak iman kita naik turun, nah itu juga anak-anak kan gitu. Jadi kalaupun pas mereka lagi berbuat salah gitu, ya pasti saya kasih nasihat. Tapi seberapa bangga Umi dengan anak-anak yang udah sukses sekarang, udah tumbuh besar gitu, apalagi sebagai single parent yang Bangga itu ketika anak masih taat sama Allah, nggak ninggalin sholat, itu saya bangga. Tapi kan namanya anak-anak ya, kadang orang tua aja kadang masih imannya masih naik turun. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, jangan puas dengan kesuksesan yang cuma sebentar. Karena suksesnya itu ya ketika kamu bisa membuat Allah tuh ridho gitu, dengan apa yang kamu kerjakan semua karena Allah. Tapi cukup struggling nggak sih Umi sebagai seorang single mom buat merawat anak-anak itu? Ya pastilah, walaupun berat ya, karena kan namanya single parent itu semua dipikirin sendiri kan, semuanya gitu. Anak kedepannya seperti apa dan segala macamnya itu dipikirin lah gitu. Jadi ya emang harus berusaha untuk terus kuat ya. Tapi pernah ada momen nggak melakukan kayak tindakan tapi sampai tindakan ke anak tapi Umi kayak nyesel, aduh kok aku gini ya ke anak kayak gitu? Pernah banget waktu itu marah gitu kan anak, tetep lah gitu. Ketika anak mungkin males ibadah gitu ya, namanya anak-anak, nah itu mungkin saya sempat marah. Itu alasannya kenapa Umi kenapa? Umi marah kah? Apa cuma nasihatin mereka kah? Caranya gimana buat ngungkapin rasa maaf kah? Saya itu kalau marah diem. Jadi nggak marah, enggak, tapi marah diem. Jadi anak-anak tahu kalau saya lagi marah, anak-anak tahu gitu. Karena saya diem pasti. Terus dampak dari keputusan itu anak-anak merasa gimana kah ke Umi atau gimana? Ya banyaklah perubahan, karena nggak mau nyakitin lagi gitu. Karena pasti anak-anak nggak mau. Tapi itu biasanya berkepanjangan kah? Ada rasa berkepanjangan Umi bersalah kah gitu ke anak-anak gitu? Nggak boleh juga kan kita berlarut-larut untuk menyalahkan gitu, nggak boleh kan. Jadi takutnya kan kena mental anak-anak. Jadi ya sudah, hanya satu hari itu terus ya sudah biasa lagi gitu. Tapi Umi percaya nggak dengan ketika kita akan mendidik anak dengan baik, anak akan memberi feedback kita dengan baik juga gitu? Betul, pastilah gitu. Karena hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Apa kebaikan yang kita lakukan, yang kita sampaikan, pasti kembali lagi dengan balasan kebaikan tersebut. Dan nggak ada yang sia-sia dari sebuah kebaikan.